Sobat Sehat RSSA, bersama saya Aditya. Welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada kesempatan kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah update COVID yang terbaru ini. Untuk itu, kami telah mengundang ahlinya ahli, pakarnya pakar. Kepada yang kami hormati, Dr. Susanti Jaya Laksana, spesialis paru konsultan. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mas Adit. Sehat, dokter? Alhamdulillah. Karena Amin. siap, karena kami sangat membutuhkan dokter. Gitu ya? Iya, dokter. COVID masih berlangsung. Berlangsung tapi udah turun. Oh, sudah turun, dokter? Iya. Dokter, COVID, dan COVID. Bener, Mas. By the way, dokter, COVID happy birthday. Namun harapan kita di happy birthday ini tidak Doanya panjang, beda, tidak doanya. panjang umurnya, dokter. Jangan terus Doanya beda. dokter Pendek umur gitu. Pendek umur, kalau perlu dihilangkan ketika ulang tahun, dokter. Amin. Siap. Dokter, saya mewakili masyarakat awam di sini ingin mengetahui bagaimana sih, dok, perkembangan COVID saat ini. Apakah sudah menurun, meningkat, atau stabil? Makasih, Mas Adit. Jadi sebenarnya kalau masih banyak nih, Mas Adit, saya nggak bisa di sini nih, Mas. Oh, Nggak bisa ya. Jadi alhamdulillah sebetulnya kondisi sekarang itu ya Allah benar-benar luar biasa deh. Menurunnya cukup drastis ya. Anggaplah kita di RSSA ini dari bed yang kita ada di RSSA sebanyak kurang lebih dari 200 ya. Itu keterisiannya sekarang tinggal sepertiganya saja. sepertiganya, dokter? Yes. Wow. Sepertiganya aja. Jadi senang banget ya, alhamdulillah. Semoga ini juga terjadi di masyarakat. Memang ternyata mungkin gitu ya, penyebabnya itu bukan hanya baru saja vaksin, tetapi mungkin masyarakat itu sudah menyadari. Tadi kan sudah dibilangin 1 tahun ya, masa sih Iya. nggak pinter-pinter? Nah, Ya pinter lah mestinya ya, masyarakat udah bosen. Betul, Tapi nah masyarakat mungkin akan lebih pinter karena sudah memahami selama 1 tahun, jadi sudah tahu harus kita jaga jarak, selalu menggunakan masker, cuci tangan. Mungkin itu sudah menjadi budaya, Mas. Sehingga itu juga ada kontribusinya terhadap penurunan yang saat ini. Selain tentu saja vaksin, obat-obatan ya yang sudah menjadi lebih banyak yang sudah terbukti handal ya mengenai COVID. Mungkin saya kira itu salah satunya. Alhamdulillah, Ya, dokter. alhamdulillah. COVID saat ini menurun. Menurun secara nasional juga menurun. Secara nasional, Secara global. menurun, global insya Allah di dunia juga sudah menurun. Ya kalau kita lihat grafiknya itu juga menurun. Jadi keadaan yang ada di lokal ini juga sebetulnya menggambarkan dunia, tidak hanya Menggambarkan nasional. dunia. Ya sudah menurun. Kedepannya Karena kita tahu ya di negara-negara lain ya seperti betul, India, betul, Amerika dan sebagainya juga Nah. mereka sudah memulai untuk vaksin udah lebih dulu. Inggris bahkan yang pertama kali Desember mereka sudah melakukan vaksin. Lalu kedepannya bagaimana, dokter? Jangan sampai euforia penurunan vaksin ini hanya bertahan di periode ini. Namun, dokter, kedepannya kira-kira bagaimana? Apakah terus menurun ataukah nanti ada kenaikan sedikit? Karena kan sebenarnya mau libur panjang. Good question. Yes. Ya senang banget gitu ya. Jadi kembali buat masyarakat semua, kita nggak bisa terlena dengan keadaan sekarang. Kayaknya udah Betul. turun terus euforia keluar, Betul. ngafe terus gitu ya. Terus wah itu yang hal-hal yang seperti itu. Please masyarakat tetap harus konsisten. Kita tidak boleh lengah. Ya tidak boleh lengah karena vaksinasi itu juga hanya bertahan saat ini memang belum tahu seberapa panjang ya. Tetapi 3 bulan kemarin dilihat untuk yang vaksin Sinovac ternyata masih baik untuk perlindungan. Masih baik. Nah Oke. nanti bulan Maret ini ada pengukuran kembali apakah masih baik itu ya untuk antibodi yang ada di masyarakat yang kemarin ini menjadi teman-teman sejawat yang bukan teman sejawat saya tapi masyarakat yang ikut di dalam penelitian tahap 3 Sinovac itu dilihat lagi nanti untuk antibodinya kadarnya seperti apa di bulan Maret. Artinya sudah 6 bulan. Apakah masih tinggi atau sudah menurun. Nah, hal yang seperti itu memberikan gambaran pada kita sebetulnya jadi tetap nggak boleh lengah. Ya, kita tetap harus menggunakan yang paling penting di atas segalanya ya kembali lagi kepada 3M. Bahkan sekarang 5M ya sudah naik. Oh, 5M sekarang. 5M. Tadi kalau 3M tadi apa?
memakai masker, Good. mencuci tangan, Ya. menjaga jarak. Terus yang duanya? Yang duanya ini yang mau saya tanyakan, dokter. Jadi mencegah, jadi jangan mencegah kerumunan ya, kerumunan, yang menghindari kerumunan. Lalu yang satunya lagi mengurangi untuk tidak bersama-sama dengan kegiatan-kegiatan ya. Mengurangi aktivitas di luar. Oke. Ya. Karena kan begini dokter, setiap long weekend, nah itu ada aktivitas berlibur, itu kita harus kurangi dokter ya. Sebenarnya berlibur itu tidak harus dikurangi kalau semua prokes loh ya, menjaga prokes. Saya kira kalau semua tahu bahwa itu harus menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, kenapa harus kita kurangi sebetulnya di situ? Sayangnya kadang-kadang kita kalau di dalam situasi yang euforia, yang gembira ria itu lupa. Nah itu aja. Tapi kalau kita masih tetap jaga jarak, tetap kita juga cuci tangan, menggunakan masker, insya Allah kita juga tetap terlindungi. Ya buktinya sekarang misalnya ya, sekarang tempat-tempat wisata itu udah mulai banyak dikunjungi dan sebagainya. Tapi kenapa kok COVID-nya tetap turun? That's why itu maksudnya mungkin masyarakat ini semua sudah lebih memahami. Ya bosan, tetapi mereka sudah tahu saya tetap harus berkegiatan, tetapi saya juga harus ikut protokol kesehatan. Ya. Sayang nanti sekali waktu kita akan coba untuk sampling ya, sampling ke masyarakat seperti apa sih? Nah, kok bisa turun? Apakah memang kondisi masyarakat seperti demikian? Itu memang harusnya sih dilakukan penelitian, Mas Adit. Betul. Supaya bisa memberikan informasi yang lebih valid ya. Betul. Karena setahu saya untuk perihal medis itu segala macam informasi yang kita bisa berikan ke masyarakat harus berdasarkan penelitian ya dokter ya. Setuju sekali. Siap dokter. Dokter, pemahaman masyarakat awam, COVID menyerang paru-paru. Namun mengapa dokter ada peran serta dari penyakit lainnya itu kok bisa gitu loh dokter memperparah kondisi penderita COVID? Iya betul sekali Mas Adit. Jadi kalau kita ikut ya dulu pertama kali waktu Maret kita pertama kali mendapatkan pasien pertama kali itu adalah keluhannya di paru. Ya sampai 3 bulan pertama memang mayoritas itu semua keluhannya di paru. Jadi kita dokter-dokter paru itu luar biasa deh, udah kayaknya tidurnya itu nggak tahu seperti apa, sudah lupa selama 3 bulan di awal. Sudah lupa. Saking pertama kali menerima pasien itu kan luar biasa ya, Betul dokter. Banyak dan bergelombangnya luar biasa, terus begitu satu langsung terus. Tapi dalam perjalanannya ternyata COVID ini memang 1000 wajah. Ya gejala dengan 1000 wajah. Tidak selalu dari yang harus dikeluhkan itu adalah demam, batuk, sesak misalnya tidak. Tetapi mayoritas ya. Sebanyak 48% keluhan itu adalah demam, riwayat demam, batuk, sesak itu sekitar segitu. Tapi sisanya sebanyak kurang lebih 15-20% itu gejalanya lain. Bisa gejalanya lemah misalnya ya, seperti orang stroke. Bahkan memang ya stroke. Ya, itu salah satunya. Terus juga diare. Itu juga ya. Jadi keluhan-keluhan di perut, seputar perut misalnya diare, nggak enak, dan juga nggak enak badan misalnya, kok pegel-pegel dan sebagainya, itu juga. Dan jangan lupa ada yang kadang-kadang lolos dari perhatian masyarakat, mata kabur. Itu juga bisa ternyata. Nah itu juga terbukti, ada beberapa jurnal yang menyampaikan. Dan ternyata kita lihat di Indonesia sendiri ada yang merupakan gejala kabur ternyata positif COVID. Ya. Ini saya baru tahu dokter. Dan yang paling harus hati-hati lagi adalah sebetulnya yang paling sekarang dominan itu kehilangan penciuman ya. Kehilangan penciuman, kehilangan rasa, itu juga harus hati-hati. Makanya ada anekdot ya, kalau misalnya lagi makan jangan sampai misalnya masakan istri terus bilang kok nggak ada rasanya. Nah, Anda akan masuk rumah sakit lapangan di situ. Gitu ya, hati-hati. Jadi harus puji-puji terus tuh makanannya. Meskipun rasanya kita nggak tahu, nggak enak, kamu naik ke ambulan. Ini saya baru tahu dokter. Mata kabur,
terus kemudian hilangnya indera penciuman, ini saya baru tahu dokter. Oh, indera penciuman tuh udah banyak banget ya. Okay. Indera penciuman, indera rasa itu sering kali. Jadi anosmia artinya. Anosmia itu hilang penciuman. Anosmia. Ya, atau okay. Ya itu. Agesia itu juga hilang rasa. Jadi udah nggak bisa misalnya dikasih. Makanya orang-orang sekarang sering kali bawa apa? Minyak kayu putih atau betul. Masih kecium kok baunya. Jadi merasa betul. Kenapa harus minyak kayu putih ya? Kenapa nggak minyak wangi? Nah itu dokter, kenapa nggak minyak wangi? Kan lebih tajam itu dokter. Oke. Dokter, ya. COVID sangat kompleks dokter. Dari awal kedatangannya hingga menjelang sudah happy birthday itu sangat kompleks. Namun untuk penanganan pasien COVID sejauh ini mungkin dokter ingin sedikit bercerita agar masyarakat kita tahu bahwa ini loh perjuangan dari tim nakes untuk menghentikan pandemi ini. Iya, hanya bisa menghimbau ya ke masyarakat. Okay. Kembali lagi bahwa masyarakat itu sangat kita berharap kembali ke prokes ya. Protokol kesehatan harus dipegang. Karena kami dari tim kesehatan itu sebanyak lebih dari 300 sejawat kami itu sudah meninggalkan kami ya, mendahului dan juga sudah ya kita cuma bisa berdoa insya Allah mereka syahid ya, apapun juga insya Allah kita berharap ya, itu yang kita bisa doakan mereka. Sebanyak lebih dari 300 dokter, lalu 33 kurang lebih dokter gigi, bidan di atas 100, untuk perawatnya lebih dari 200. Aduh luar biasa ya. Aduh saya jadi ini jadi baper kami ini ya. Iya. Jadi di antara kami ini sudah sekian banyak lah ya yang berjuang. Jadi berharap masyarakat juga bisa sama-sama bersama dengan kami untuk menurunkan korban ya. Mungkin ya nggak dibilang korban, tapi apapun juga ya ini di situasi pandemi seperti sekarang ini kita semua nggak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nakes tanpa masyarakat omong kosong ya. Jadi harus sama-sama masyarakat juga harus memahami dan juga melaksanakan apa yang dianjurkan. Nakes tentu saja kami juga berupaya untuk selalu menjaga kesehatan supaya kita bisa menangani masyarakat yang memang membutuhkan itu dengan sebaik-baiknya. Tentu saja kita juga setiap hari Mas tidak bisa tanpa mengupdate pengetahuan kami. Ya karena COVID itu baru, jadi semua tata laksananya, pengobatannya dan semuanya selalu diupdate baik dari tingkat dunia sampai ke kita ke lokal. Itu harus kita perbaharui. Dulu digunakan obat ini, sekarang sudah tidak digunakan lagi, harus menggunakan obat ini. Itu kita harus tahu terus setiap hari. Harus mengupdate itu setiap hari. Mulai dari istilah-istilah kasus dulu seperti ini sampai sekarang itu berubah. Kasus itu harusnya seperti ini dan itu juga harus kami update terus menerus. Ya, jadi kami juga berupaya untuk menata laksana pasien-pasien COVID itu lebih baik ya, lebih baik dan lebih update dan lebih update lagi sebetulnya ke sana. Jadi sekali lagi jangan kepingin sakit kan sebetulnya. Nah itu jangan kepingin sakit, supaya nggak sakit apa? Ya kita harus preventif. Preventifnya apa? Cukup tadi 3M. Tidak hanya 3M memang sih ya, kalau misalnya kita mau ya dari gizinya, istirahat, olahraga yang cukup, ya itu tetap istirahat yang cukup, olahraga yang baik tetap harus dikerjakan. Kami di nakes ini juga tetap olahraga Mas, tetap menjaga untuk kesehatan terutama kami di Paru ini ada khusus untuk senam pernapasan khusus ya kita kerjakan setiap hari Sabtu. Kita kerjakan tim untuk yang ini mengerjakan olahraga ya, exercise khusus untuk breathing exercise ya, untuk nafas. Baik dokter, dari yang dokter utarakan, penata laksanaan pasien COVID sebegitu kompleksnya dan tidak menutup kemungkinan ada teman-teman nakes yang gugur dokter. Itu tadi sudah lebih dari 300 untuk nakesnya sudah gugur lebih dari 300, perawatnya lebih dari 200, bidannya lebih dari 100, dokter gigi ya udah luar biasa. Baik dokter. Itu untuk perawatan pasien yang di rumah sakit. Ya. Namun
bagaimana dokter apabila rumah sakit sudah tidak mampu menampung pasien, tidak mampu untuk merawat pasien di rumah sakit, begitu ya dokter? Dan pasien ini harus diisolasi di rumah karena mungkin dia nggak bergejala atau mungkin bagaimana, begitu dokter ya? Lalu bagaimana dokter bagi kami masyarakat agar bisa merawat diri kami di rumah ketika isolasi mandiri, itu langkah-langkahnya apa, kiat-kiatnya supaya kita juga tidak terlalu membebani teman-teman nakes yang sudah berjuang sebegitu hebatnya dokter. Iya, makasih Mas Adit. Siap. Ini memang perlu diketahui juga. Jadi sebetulnya untuk kasus COVID ini 80% itu sebetulnya mild ya, ringan. Sebetulnya kasusnya itu ringan. Yang berat itu hanya 20%. Dan yang 5% itu yang kritis, yang sampai menimbulkan kematian. Jadi sebetulnya 80% itu ringan. Tetapi yang ringan ini kalau seandainya misalnya dia tidak tahu ya, atau bahkan tahu pun dia cuek aja masih tetap berkeliaran kemana-mana misalnya ya, itu yang membahayakan. Jadi mereka memang yang ringan ini harus tahu apa yang harus dikerjakan. Karena yang paling banyak itu kan yang ringan. Ya, dan rumah sakit memang tidak mewadahi yang ringan. Yang ringan itu memang harusnya isolasi. Nah dulu waktu bukan dulu, tetapi bulan November Desember itu peak-peaknya, Desember Januari lah, lagi tinggi-tingginya, benar-benar COVID itu tinggi. Jadi alhamdulillah sebetulnya Malang Raya ini membuka safe house di mana-mana, sudah membuka safe house dan membuka rumah sakit lapangan untuk mewadahi semua yang ringan tersebut ya. Jadi bed sampai 300 di rumah sakit lapangan diizinkan, lalu di safe house Kawi untuk Kota Malang, safe house di Batu ada, safe house juga di Kabupaten itu juga ada. Jadi masing-masing juga membuka untuk mewadahi semua yang ringan, untuk tidak di rumah sehingga menghindari untuk tidak ada penularan di rumah jadinya. Di rumah kan tidak bisa. Kalau rumahnya misalnya kecil, kamarnya cuma satu, kan harus diwadahi dong. Nah, alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya untuk para pemegang kebijakan ini juga sudah membuka rumah-rumah aman itu, safe house itu ya untuk tinggal di sana. Nah, untuk yang kasus-kasus yang berat ya pasti ke rumah sakit. Dan rumah sakit pun juga sebetulnya sudah banyak yang tadinya bukan rumah sakit rujukan menjadi rumah sakit rujukan. Itu. Jadi udah ada upaya-upaya untuk mewadahi supaya tidak sampai kekurangan bed. Betul. Jadi itu pun sudah ada upaya-upaya tersebut. Nah, alhamdulillah sebetulnya justru dengan sekarang ini turun, walau sekarang rumah sakit semua sudah terbuka, banyak sekali yang sudah menjadi rumah sakit rujukan. Kasusnya turun. Tapi sekali lagi tidak boleh lengah dan tadi seperti Mas Adit sampaikan, hati-hati kita menjelang libur panjang. Libur panjangnya di bulan Maret besok nih. Bukan hanya bulan Maret aja, yang lebih ini lagi. Lebaran. Yes. Of course, itu yang paling harus waspada. Jadi kita semua memang concern supaya masih tetap kita harus jaga dan tetap kita upayakan untuk edukasi. Iya, edukasi itu yang paling penting. Jadi adanya sarana seperti ini keren banget, Mas. Supaya bisa supaya bisa masyarakat tetap aware. Walaupun kasus turun, kita nggak boleh lengah. Betul. Itu yang paling penting. Betul. Edukasi. Iya. Baik dokter, perihal kembali lagi tadi dokter yang saya ingin tanyakan, safe house itu sudah banyak ada di Malang ya dokter ya. Jadi memang kiatnya itu apabila dia bergejala ringan, lebih baik kita ke safe house tersebut atau RS lapangan, begitu dokter? Betul. Kalau penuh gimana dokter? Ya kayak dulu pernah sekali waktu penuh atau juga bukan hanya penuh, banyak juga pasien yang menolak kan, yang mau. Betul. Nah kita sampaikan kalau memang di rumah terfasilitasi, ada tempat di mana dia tuh bisa sendiri, kamar mandi terpisah dengan keluarga yang lain, bisa jaga jarak, dia concern dengan apa yang kita sampaikan, dia akan melakukan apa yang kita kerjakan, dan dia juga menyampaikan, rumah saya ada tingkat 2 di belakang. Silakan. Asal kita sudah menyampaikan apa yang harus dia lakukan di rumah tadi. Lalu yang kita lakukan di rumah ngapain dokter? Ya itu di rumah obat-obatan begitu dokter? Ada obat-obat untuk diberikan ya. Jadi untuk yang kasus ringan, sebetulnya bukan ke arah obat ya, lebih banyak ke arah vitamin ya yang diberikan ya.
Kalau misalnya memang ringan, ada sih antivirus yang bisa diberikan juga. Walaupun semua antivirus sebetulnya belum betul-betul established, belum ya. Tetapi itu ternyata di dalam penelitiannya efektivitasnya ada gitu, dan memang terbukti ada, tetapi belum sampai benar-benar dibakukan ya. Itu belum. Tetapi sudah ada penelitian-penelitian, itu sudah ada. Efektivitasnya ini diberikan sekian hari, dosisnya sekian, untuk kasus yang mana itu sudah ada. Sehingga kita bisa mengubah pedoman-pedoman yang kita gunakan. Baik dokter. Dokter Susanti, saya ingin terus bertanya, namun karena ada keterbatasan waktu dokter, untuk episode kita kali ini cukup sekian. Nanti kalau ada episode berikutnya kita undang lagi dokter. Oke, terima kasih dokter. Dan untuk sobat sehat semua, begitulah penjelasan yang disampaikan oleh dokter Susanti. Dan marilah kita terus kawal COVID ini hingga menghilang dari bumi pertiwi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk sobat sehat RSSA semua, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan 5M, dan salam sehat untuk kita semua. RSSA Jaya.